سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara lengkap tentang peristiwa besar, yaitu peristiwa penting bagi umat Islam. Dan ini adalah perjalanan malam hari Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dan inilah video tentang Isra Mi'raj, perjalanan terdahsyat satu malam Nabi Muhammad SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha. Baik, yang mana kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah oleh ulama sejarah. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebahagian para ulama menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Sebahagian ulama lagi mengatakan terjadinya pada bulan Rajab. Dan sebahagian lagi mengatakan di bulan Ramadan. Sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang tahunnya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, dan ada juga yang mengatakan pada tahun-tahun sebelum hijrah. Artinya memang ini diperselisihkan. Walaupun yang masyhur di lisan-lisan manusia bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, dan tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah di-Isra dan Mi'rajkan Allah kecuali baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ada penyebabnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya menyampaikan tauhid la ilaha illallah, tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada halangan orang-orang Quraisy. Terkadang Nabi Muhammad SAW disakiti oleh mereka. Akan tetapi karena di sekitar Nabi Muhammad SAW ada yang masih sayang dengan Rasul, maka dakwah Nabi SAW sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekah. Dan orang-orang yang sayang dan percaya dengan ucapan Nabi itu adalah Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid. Yang tidak lain, Khadijah ini adalah istri dari Rasulullah SAW. Tetapi ketika kemudian Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy berani untuk menyakiti Rasul. Bahkan ada orang yang paling rendah, mereka paling jahat, mereka ini berani meletakkan tanah di kepala Nabi Muhammad SAW karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasul. Kemudian setelah 2 bulan Abu Thalib meninggal dunia. Qadarullah, Khadijah istri tercinta Nabi juga meninggal dunia. Dan subhanallah, makanya tahun itu disebutkan Amul Huzni, ataupun tahun kesedihan, karena Rasul ditinggal oleh 2 manusia yang paling berjasa dalam dakwahnya. Dan dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Yusuf, yang seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Rasul, sebagaimana dahulu Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, kemudian dijual ke Mesir. Terus Allah takdirkan yang beli adalah Al-Aziz, menterinya Mesir, dan berakhir Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara Mesir. Seolah-olah Allah ingin mengatakan pada Nabi bahwa walaupun paman Nabi meninggal dunia, walaupun Khadijah istrinya meninggal dunia, lihatlah Yusuf alaihissalam, dia tetap tegar dalam menghadapi dakwah yang ia hadapi dengan kaumnya. Maka turunnya surah Yusuf ini menenangkan hati Rasul. Dari situlah kemudian Nabi SAW bisa lagi berdakwah. Maka Nabi SAW berjalan kaki sejauh 60 mil mengarah ke daerah yang disebut dengan Taif. 10 hari Rasul berdakwah di Taif, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Tapi subhanallah, ujian juga menimpa Rasul, karena orang-orang Taif juga kurang lebih sama dengan orang-orang yang ada di Mekah. Bahkan sebahagian pembesar ada yang mengatakan, "Ya Muhammad, jikalau betul kalau Allah mengutus kau menjadi Nabi dan Rasul, akan kurobek-robek kiswah Ka'bah." Lalu sebahagian dari mereka juga ada yang mengatakan, "Kenapa Allah mengutus Anda wahai Muhammad? Bukankah orang yang mulia sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Sufyan, sekelas Umayyah, mereka lebih berhak menjadi Rasul dibandingkan dirimu?" Intinya Nabi SAW ditolak dakwahnya di Taif. Akhirnya Nabi SAW dilempari batu sejauh 3 mil sampai Rasul keluar dari Taif. Dan subhanallah,
Sahabat Al-Faqru Fiddin yang Allah muliakan. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif inilah Rasul sedih, dakwahnya ditolak, tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi kecuali sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala kirim satu utusan. Utusan ini bukan berupa malaikat, bukan juga manusia. Utusan itu berasal dari kalangan jin. Rupanya ketika manusia menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu yang sama jin menerima dakwah Rasul. Ketika Rasul lagi sholat di kebun kurma di perbatasan kota Mekah, datang rombongan jin dari Yaman, kemudian mendengar Rasul sedang membaca Al-Quran, dan mereka tertarik dan beriman kepada Allah. Akhirnya jin-jin ini pulang ke Yaman dan mendakwahi dakwah Islam. Ribuan jin Yaman masuk Islam, dan subhanallah, kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencari pelindungan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kembali ke kota Mekah dengan hati yang sempit, sampai Allah mengatakan, Allah berfirman, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, hatimu sesak, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwahmu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir berputus asa dalam berdakwah, di malam hari inilah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur lelap, tiba-tiba Jibril datang dari langit menembus atap rumah Rasul. Ada yang mengatakan ketika itu Rasul sedang berada di dalam rumah Ummu Hani. Jibril mengatakan, bangun ya Muhammad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba ada dua malaikat membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil jantungnya, kemudian meletakkan di bejana emas dari surga dan dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dimasukkan iman dan hikmah dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Dan inilah pembelahan dada yang kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika waktu kecil pernah juga dibelah dadanya dalam pengakuan Halimah As-Sa'diyah. Sahabat Al-Faqru Fiddin yang Allah muliakan, kenapa Nabi dibelah dadanya kembali, disucikan jantungnya? Ada apa ini sebenarnya? Rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa besar yang akan dikenal oleh umat manusia. Satu-satunya manusia yang akan melebihi derajat malaikat bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar, maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, supaya beliau mampu untuk mengambil pelajaran dari apa yang akan dilihat selama dalam perjalanan. Mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah. Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang yang namanya buraka. Buraka ini lebih kecil dibandingkan bighal dan lebih besar dibandingkan khimar. Maksudnya lebih kecil daripada kuda tetapi lebih besar daripada keledai, dan memiliki perawakan yang panjang, berwarna putih. Kalau datang malam hari burak ini bercahaya. Dan dalam hadis Bukhari dikatakan sekali langkah sejauh mata memandang. Itulah burak. Burak itu kuda biasa, tetapi tunggangannya para nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menunggangi burak, karena burak ini kan tidak pernah ditunggangi oleh Rasul. Ibaratnya begini, kita naik kuda, kuda ini tidak pernah ditunggangi oleh siapapun. Kira-kira kuda ini mau apa tidak? Pasti tidak mau. Pasti dia akan bergerak-gerak karena risih. Maka burak pun sama, sehingga malaikat Jibril marah kepada burak dan mengatakan, ya burak, tidaklah seseorang menunggangi kamu lebih mulia daripada dia. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian burak itu tenang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju Palestina. Ada yang mengatakan sebelum sampai Palestina, Rasul singgah di dua tempat. Pertama Bethlehem, yaitu tempat lahirnya Isa ibnu Maryam, dan yang kedua Bukit Sinai atau Bukit Saina, tempat Musa mendapatkan Taurat. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, demi buah tin di mana? Di Irak. Demi buah zaitun ini di mana? Di Syam. Dan Tursina ini di mana? Ya, Bukit Saina ada di Mesir. Dan ini negeri yang aman, yaitu Mekah. Allah bersumpah dengan 4 tempat, dengan Mesir, dengan Irak, dengan Syam, dan dengan Mekah. Kenapa dijadikan sumpah 4 tempat ini? Karena hanya di 4 kota ini seluruh para nabi turun dan tidak pernah turun di luar kota ini. Sebut saja Irak misalnya. Di situ ada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh bersandar di Bukit Judi. Bukit Judi berada di Irak. Kemudian Syam.
Seluruh nabi-nabi Bani Israel turun di Syam dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Mesir, di sana ada Nabi Musa karena Fir'aun itu di Mesir. Dan di Mekah ada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Barulah kemudian Nabi SAW sampai di Palestina. Sesampainya di Palestina, maka Nabi SAW mengikat burak di tembok, yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan orang-orang Yahudi. Kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum mengarah kiblat ke Baitullah Al-Haram, yang mana kita tahu Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dan yang mendirikan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah Nabi SAW mampir di Baitul Maqdis, maka tiba-tiba Nabi SAW ditawari dua minuman oleh Jibril, satu susu dan satu khamar. Dan subhanallah, Rasul mengikuti fitrahnya, diambillah susu dan dibuang khamar. Padahal ketika itu khamar belum dilarang untuk diminum. Makanya Jibril mengatakan, sungguh engkau telah mencocoki fitrah, engkau akan diberikan hidayah dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Maknanya bahwa Rasul dan umatnya akan senantiasa diarahkan kepada fitrah. Makanya kemudian setelah Nabi SAW meminum susu, langsung kemudian diangkat ke langit. Dan inilah peristiwanya sudah berbeda. Ini namanya Mi'raj, kalau yang tadi namanya Isra. Isra digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, dan Mi'raj digambarkan dalam surah Najmu dalam Al-Quran, beda surah. Maka mulailah Nabi SAW naik ke atas langit bersama Jibril. Sesampainya di atas langit pertama, ketika itu Jibril mengetuk pintu langit. Maknanya bahwa langit itu memiliki pintu. Makanya di sini timbul pertanyaan besar, kenapa Nabi tidak langsung naik dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti lewat Palestina? Kan bisa saja langsung dari Mekah naik ke atas langit begitu. Kenapa? Ternyata jawabannya itu karena pintu langit itu harus lewat Baitul Maqdis. Makanya Rasul naik dari situ dan turunnya juga di situ. Kemudian Nabi diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama. Maka malaikat penjaga langit mengatakan, siapa kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Tanya malaikat penjaga langit lagi. Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah diutus Allah? Tanya malaikat penjaga langit lagi. Kemudian Jibril berkata, Naam, iya. Kalau begitu, kubukakan pintu langit, kata malaikat penjaga langit itu. Ketika dibuka pintu langit pertama, rupanya pertama kali Rasulullah SAW melihat sosok bapaknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta atau 30 meter, lebarnya 7 hasta atau 3 meter setengah. Nabi Adam itu besar, dan nanti kita juga akan seperti Nabi Adam. Ketika masuk surga juga nanti yang laki-laki bentuk kita akan seperti Adam, tingginya 30 meter, lebarnya 3 meter setengah. Seluruh penduduk surga akan seperti itu. Sahabat Al-Fakur Fiddin yang Allah muliakan, ketika itu Nabi SAW diminta oleh Jibril, wahai Muhammad, ucapkanlah salam kepada bapakmu. Maka Rasul mengatakan, Assalamualaikum ya Adam, keselamatan bagi engkau wahai Adam. Maka Nabi Adam mengatakan, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anakku yang soleh. Ketika itu Rasul melihat Nabi Adam menangis. Ketika Nabi Adam melihat ke arah kiri, beliau menangis. Ketika Nabi Adam melihat ke arah kanan, Nabi Adam tersenyum. Ada apa ini? Rupanya ketika Nabi Adam melihat ke kiri, karena beliau melihat roh-roh dari umatnya yang divonis masuk neraka. Adapun ketika beliau melihat ke arah kanan, ada ruh-ruh yang divonis masuk surga. Artinya keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya masuk neraka dan tidak semua masuk surga. Ada yang masuk surga dan ada juga yang masuk ke neraka. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke atas langit yang kedua. Disinilah Nabi bertemu dengan Nabi Allah Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka kemudian Rasul menyampaikan salam kepada keduanya. Kemudian Rasul naik lagi ke langit yang ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Berkatalah Nabi SAW, Yusuf itu diberkahi oleh Allah karena diberikan separuh ketampanan Adam. Makanya di zaman Nabi Yusuf diutus, wanita-wanita melihat Nabi Yusuf sampai tidak kerasa memotong-motong tangan mereka, saking melihat ketampanannya Yusuf. Tetapi kalau perempuan ialah Siti Sarah.
Tetapi kalau perempuan itu ialah Siti Sarah. Siti Sarah itu wanita tercantik di dunia karena mewarisi separuh kecantikan Hawa. Kemudian setelah mendapatkan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasul naik lagi ke empat. Di langit keempat Rasul berjumpa dengan Nabiullah Idris dan Rasul membacakan ayat, dan kami angkat Idris ke langit keempat. Satu-satunya Nabi yang meninggal di langit hanya Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Disinilah berjumpa dengan Nabiullah Harun. Harun ini dulu bukan Nabi sebenarnya. Harun itu orang soleh. Yang mengangkat dia Nabi itu adalah Nabi Musa alaihissalam, karena Musa itu pelat ngomongnya. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini doanya Nabi Musa. Pelatnya Nabi Musa itu tidak pandai ngomong, sementara Harun yaitu abangnya ini pandai orator. Sementara Nabi Musa menghadapi Fir'aun harus pandai berbicara. Ketika melihat abangnya pandai berbicara, ngomong ataupun bisa berorator, maka Musa meminta kepada Allah untuk diangkat Harun menjadi nabi. Maka Allah angkat Harun menjadi nabi karena permintaan Nabiullah Musa. Karena yang dihadapinya ini adalah Fir'aun, makanya kemudian Harun diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Disinilah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa ketika itu menangis ketika melihat Rasul. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kau menangis wahai Musa? Musa berkata, demi Allah, Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman, tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku, kata Nabi Musa. Padahal aku sudah berusaha mengajak Bani Israel sebanyak-banyaknya. Rupanya umat orang ini lebih banyak dibandingkan umatku. Cemburulah Nabi Musa kan? Kemudian naik lagi ke langit ke-7. Ke langit terakhir berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu yang paling mirip dengan Nabi wajahnya. Ya, namanya kakeknya. Ibrahim itu kan kakeknya Nabi. Ibrahim punya dua orang anak, satu namanya Ismail, satu lagi namanya Ishak. Ishak punya anak yang namanya Yakub. Yakub itu namanya Israel. Makanya seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Kemudian dari Hajar lahirlah Ismail. Dari keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi sampai lahirlah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini, kalau akhir daripada nabi-nabi Bani Israel kembali kepada Isa bin Maryam, kalau akhir dari arah Ismail lahirlah Muhammad SAW. Maka di sini ada dua jalur, semuanya sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim ialah Rasul kita yang mulia SAW. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Maqmur. Baitul Maqmur adalah Ka'bahnya malaikat. Nabi melihat setiap hari malaikat yang tawaf di Baitul Maqmur itu jumlahnya 70.000 malaikat. Jadi datang 70.000 malaikat masuk ke Baitul Maqmur, kemudian tawaf di situ, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang lebih 70.000 lagi malaikat masuk ke Baitul Maqmur, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak balik lagi. Begitulah setiap harinya. Maka Allah mengatakan, tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah, saking banyaknya malaikat itu. Dan kenapa Ibrahim bersandar di Ka'bahnya malaikat? Sebagaimana Ibrahim telah membangun Ka'bah di dunia, maka Allah memuliakan dengan Ka'bah malaikat yang ada di langit. Itulah Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, para nabi itu kan banyak. Ada para nabi itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul itu ada 315. Tetapi yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Itu kita kenal yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama di surah Al-An'am, 18 nama dan lebihnya tersebar di beberapa ayat Al-Quran, sehingga jumlahnya menjadi 25 nabi. Nah, di sini kenapa dalam peristiwa Isra ini, kenapa tidak berjumpa dengan umpamanya Nabi Saleh, atau umpamanya Nabi Syuaib, atau umpamanya Nabi Zulkifli, atau nabi-nabi yang lainnya? Kenapa cuma nabi-nabi ini saja? Ternyata ada hikmah di balik pertemuan nabi-nabi yang dipilih Allah untuk berjumpa dalam setiap langit. Karena nabi-nabi yang dipilih ini adalah nabi-nabi yang paling banyak cobaan ketika berdakwah. Seolah-olah nabi ini diperlihatkan, kamu jangan sedih, orang-orang Quraisy itu menolak kamu, orang-orang kafir menolak kamu. Nih, nabi-nabi yang kamu temui juga sama nasibnya, sehingga menenangkan hati Rasul. Yang mana kita tahu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya menjadi budak sampai ke Mesir. Terus kita lihat Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud.
Makanya kemudian menjadi penghibur Rasul. Sebagaimana engkau diganggu dakwahmu wahai Muhammad, nabi-nabi yang kau temui itu kurang lebih sama juga. Makanya menjadi tenanglah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka kemudian Rasul naik lagi setelah itu. Rasul kemudian ke Baitul Maqmur. Mulailah malaikat Jibril mengajak Rasul ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Pertama ketika menyampaikan wahyu, diangkatnya Rasul menjadi nabi di Gua Hira. Kemudian Rasul melihat kedua kalinya ketika peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha. Tiba-tiba malaikat Jibril membuka bentuk aslinya, di mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya. Saking besarnya itu. Makanya ketika Jibril menghancurkan negeri Syadum, negeri Liwab, negeri LGBT, itu cukup dengan satu sayap ditancapkan ke negeri Syadum, dipotong, kemudian diangkat ke langit, kemudian ditumpahkan, kemudian dibanting, kemudian dihujani batu. Kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ. Hanya Nabi SAW. Ada satu pohon yang sangat besar yang disebutkan dengan sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara. Pohon yang sangat besar yang ada di langit, dan Nabi sampai mengatakan, demi Allah, saking indahnya pohon itu penuh dengan emas. Aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian saking indahnya pohon itu, karena itu pohon surga. Surga itu indah. Lalu kenapa disebut dengan muntaha? Muntaha itu artinya ujung sesuatu, di mana tidak ada lagi di atas itu yang namanya muntaha, karena seluruh ilmu makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia berakhir di sini. Sampai di sini ilmu makhluk itu, karena di atas sudah ilmu Allah, sudah gaib bagi mereka. Makanya disebut dengan Sidratul Muntaha. Pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia, ilmu jin dan ilmu malaikat. Sampai di situ saja menunjukkan adanya keterbatasan kita ini terbatas. Tetapi Allah ada kulli syai'in qadir. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, apa yang diperoleh Nabi SAW di sini? Baik. Disinilah Nabi SAW berdialog dengan Allah tanpa penerjemah. Dan dalam sejarah hanya ada 3 nabi yang diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantaranya Jibril, yaitu satu Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Musa alaihissalam, dan ketiga Rasul kita yang mulia alaihissalam. Dan ini 3 nabi saja yang pernah diajak bicara tanpa perantara. Adam di surga, Nabi Musa di Bukit Sinai ataupun Bukit Sinai ketika mendapatkan Taurat, dan Rasul kita ketika mendapatkan mandat diwajibkan sholat 5 waktu. Di mana? Ya, di Sidratul Muntaha. Dan subhanallah, di antara faedah sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, dan tidak ada satupun ibadah kecuali diwajibkan di bumi. Sholat diwajibkan di langit, kalau ibadah yang lain di bumi. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa perantara adalah sholat, tapi ibadah yang lain perantaranya Jibril semua. Jibril datang memberi wahyu, memberitahu Nabi, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu. Tapi sholat tidak. Allah perintahkan langsung dan berjumpa dengan Allah di langit. Wajar kalau sholat itu, ibadah sholat itu yang sangat istimewa dalam Islam. Makanya sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Nabi SAW saking pentingnya berbicara masalah sholat, pernah kejadian bahwa Aisyah radhiyallahu an menggambarkan kalau datang suara azan. Apa kata Aisyah? Seolah-olah Nabi itu tidak mengenal dirinya. Aku pun tidak kenal dia. Tidak peduli, itu maknanya. Jadi suara azan, tidak peduli Rasul mau siapa di depannya, mau pejabat, mau siapa, Rasul pergi langsung ke masjid. Saking perhatian dengan sholat. Karena suara azan itu bukan suara nyanyian, jadi itu panggilan Allah. Betul-betul Allah yang panggil kita. Kemudian Rasul diberikan oleh-oleh 2 selain sholat, yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi terakhir surah Al-Baqarah itu diturunkan di langit, dari ayat 285 sampai akhir ayat. Itu diturunkan di Sidratul Muntaha. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga dapat oleh-oleh bahwa Rasul dijanjikan setiap yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah maka dijamin surga. Berarti oleh-oleh Rasul ada 3. Yang pertama sholat, kedua akhir surah Al-Baqarah, dan ketiga dijanjikan setiap umatnya yang tidak melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu kemudian Rasul turun. Ketika turun itulah Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh para nabi yang ada di langit untuk ikut turun bersama Rasul sampai di Baitul Maqdis.
sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat menjadi imam dan makmumnya para nabi dan rasul dan serta para malaikat. Dan subhanallah, seolah-olah kata para ulama di sini ada isyarat dengan mengimaminya rasul, para nabi dan rasul, maka ini isyarat bahwa agama yang dibawa rasul akan menjangkau kepada seluruh agama para nabi yang salat di belakangnya. Makanya bahwa Islam itu akan menyebar ke sentaro dunia dan menjadi sebuah kenyataan. Coba sekarang lihat daerah mana yang tidak ada muslimnya, karena di sini ada isyarat rasul yang mengimami para nabi dan rasul. Makanya disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, karena nabi menjadi imam dan makmumnya seluruh para nabi dan rasul di Baitul Maqdis itu. Karena rasul akan menjangkau mereka semuanya. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat kemudian pulang kembali menggunakan burak. Dalam peristiwa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga dan neraka. Dalam fase perjalanan ke atas itu Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Makanya kenapa Nabi itu bisa mensifatkan surga dan bisa mensifatkan neraka, walaupun tidak sedetail yang sesungguhnya. Karena sehebat apapun Rasul mensifati surga, maka surga lebih hebat daripada apa yang disifatkan Nabi. Karena Nabi mengatakan, aku sediakan surga ini untuk hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, maka terlintas saja tidaklah bisa. Kemudian Rasul masuk ke dalam surga. Pertama Rasul masuk, apa yang beliau lihat? Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Nabi bertanya, ini harum siapa? Kata malaikat, ini adalah harumnya Masyittah. Sudah tahu ceritanya Masyittah? Ya, baik. Sedikit kita bahas tentang masalah Masyittah ini. Jadi Masyittah itu ialah perempuan penyisir rambut putrinya Fir'aun. Ia tinggal di istana dan sangat memperhatikan segala kebutuhan sang putri raja. Ia menyisir dan mencukupi kebutuhan mereka. Pekerjaannya ini sangat mulia, terhormat dan menyejahterakan pada masanya. Keimanan kepada Allah tertanam dalam hatinya, seperti halnya istri Fir'aun dan keluarganya yang telah beriman. Ia menyembunyikan hal tersebut. Walaupun begitu, upaya ini tidak berjalan mulus. Suatu hari Masyittah lalai menutupi identitasnya. Ia menyisir rambut putri Fir'aun seperti biasa, dan tanpa disengaja sisir yang ia gunakan jatuh ke lantai, dan ia pun berkata, Bismillah. Putri Fir'aun yang mendengar hal itu tersebut dan seketika terperanjat. Ia mencoba memastikan apa yang ia dengar. Apakah Allah yang engkau maksud adalah ayahku? Tanya dia kepada Masyittah. Masyittah menjawab, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Mendengar itu putri Fir'aun marah dan berkata, aku akan kabarkan hal ini kepada ayah, bahwa engkau beriman dan keluar dari menuhankan raja. Penyisir tersebut berkata, ya silahkan. Seperti ucapannya, putri Fir'aun memberitahukan keadaan Masyittah kepada ayahnya. Fir'aun memanggil dan menginterogasinya. Dalam pertemuan tersebut Masyittah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Tuhan Fir'aun. Mendengar pengakuan itu, Fir'aun dan putrinya murka. Putri raja yang zalim itu membuat alat untuk menghukum Masyittah. Ia membuat sebuah alat berbentuk mirip sapi. Alat itu dibakar hingga panas. Putri Fir'aun memerintahkan Masyittah memasukkan anaknya ke dalam panggangan dari logam yang mirip sapi tersebut. Masyittah memohon supaya sisa pembakaran anak-anaknya dikumpulkan pada sebuah kain agar ia bisa menguburkan anak-anaknya. Putri Fir'aun menyepakati hal tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, Putri Fir'aun memerintahkan Masyittah melemparkan anaknya satu demi satu. Dengan cara itu, ia berharap Masyittah kembali mengakui ayahnya sebagai Tuhan. Ia juga ingin memastikan Masyittah tersiksa karena melihat anak-anaknya terpanggang. Sebagai seorang ibu, Masyittah sedih luar biasa. Hatinya sangat kacau dan ia merasakan hidupnya sangat pahit. Namun, ia menanggung seluruh beban itu dengan kesabaran dan keimanan yang sangat tinggi. Perempuan tersebut sangat bersedih dan sakit hati. Salah seorang anaknya masih disusui. Allah memberikan kekuatan kepadanya melalui anak itu. Anak itu berkata, wahai ibuku, tabahlah, sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Masyittah lalu melemparkan diri sendiri ke dalam api. Aroma tubuhnya dan anaknya yang terbakar menyeruak ke sekeliling tempat tersebut. Allah memberikan kemuliaan kepadanya dengan menyebarkan aroma yang menghembus di langit hingga tercium oleh Rasulullah SAW dalam mi'rajnya itu. Sebagaimana bau gosong Masyittah di dunia, maka Allah gantikan di akhirat dengan harumnya Masyittah di surga. Kemudian yang kedua, Rasul mendengar suara terompah. Rasul mengatakan, ini suara terompah siapa? Kata malaikat, itu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Dan subhanallah, orangnya belum masuk surga, tapi sandalnya sudah di surga. Kalau sandalnya sudah masuk surga, pastinya orangnya juga masuk surga.
Di sini maksudnya bahwa kalau sandalnya saja sudah di surga, tentu orangnya akan di surga. Makanya ketika ia selesai Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada Bilal, "Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang engkau lakukan?" Bilal berkata, "Wahai Rasul, aku tidak melakukan apapun kecuali aku berwudu dan setelahnya aku juga salat 2 rakaat untuk wudu. Itu saja aku taman Bilal. Tapi bisa masuk surga karena dia jaga kesuciannya. Batal wudu lagi, batal wudu lagi." Itulah Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi SAW melihat istana yang terbuat dari emas dan perak. Di surga itu masing-masing orang itu mendapatkan 2 istana. Bagi orang yang takut Allah, maka dia akan diberikan 2 istana. Satu milik dia dan satu warisan dari orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah ke surga, diwariskan kepada orang yang beriman. Itulah surga yang diwariskan mereka untuk kalian. Jadi dapat 2 surga itu, satu milik sendiri, satu warisan orang kafir yang dikekalkan dalam neraka. Tapi bukan satu orang cuma 2, tidak, bisa punya istana 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, tergantung amalannya di dunia. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan 1 istana di surga. Kalau Anda membangun 10 masjid, ya istananya 10. Adapun hadis mengatakan siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, Allah akan bangunkan istana di surga. Dan banyak lagi kenikmatan yang dilihat oleh Rasul di surga. Kemudian Rasul juga diperlihatkan neraka. Salah satunya diperlihatkan ada seorang yang kukunya dari besi, kukunya mencakar-cakar mukanya sendiri. Rasul heran, ada apa ini? Dan subhanallah, ada apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka suka melakukan ghibah. Mereka mencaci maki pada kehormatan manusia. Seperti itu. Dan ghibah itu artinya menceritakan saudaranya, dan kalau saudaranya dengar itu tidak suka. Makanya di sini adalah walaupun cerita kita baik, kalau dia tidak suka, itu ghibah namanya. Apalagi kalau kita ceritakan keburukannya, makin ghibah lagi namanya. Ada juga Nabi melihat ada orang yang berenang di air darah. Setiap ke pinggir kemudian dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Ketika ke pinggir dimasukkan batu ke mulutnya. Sebagaimana riwayat Samurah bin Jundub dalam Sahih Bukhari, rupanya ketika ditanyakan siapa itu wahai Jibril, Jibril menjawab itu adalah para pemakan riba. Ada juga orang yang sedang berdiri kemudian dipaksa ngakak mulutnya, dibuka tiba-tiba dan dimasukkan api, dikasih makan api. Kemudian ditanya, "Ini siapa Jibril?" Jibril menjawab, "Inilah pemakan harta anak yatim." Makanya Allah mengatakan orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya dia dimasukkan api ke dalam perutnya. Dan banyak lagi, subhanallah. Dan intinya bahwa Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Kemudian setelah Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi SAW tertidur sebentar karena memang lelah letih. Kemudian Rasul terbangun di pagi hari dan tiba-tiba lapang dadanya. Subhanallah, yang tadinya sempit, yang tadinya sesak, yang tadinya hampir putus asa mendakwah, hanya separuh malam melakukan perjalanan, besok harinya sudah lega. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Dadanya lapang, siap berdakwah. Rasul kemudian ngomong sama Ummu Hani, "Wahai Ummu Hani, izinkan aku akan kisahkan ini kepada orang-orang Quraisy." Kata Ummu Hani, "Ngapain wahai Rasul? Orang-orang tidak akan percaya sama engkau. Bagaimana mungkin perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis kau tempuh hanya beberapa waktu di malam hari? Bagaimana mungkin perjalanan ribuan tahun sampai ke Sidratul Muntaha engkau bisa melakukan hanya separuh malam? Apa kata orang nanti? Tidak usah diceritakan." Tapi Rasul bilang, "Tidak, ini harus diceritakan." Akhirnya Nabi keluar ke Ka'bah. Baru sampai di Ka'bah beliau duduk. Pertama yang lewat siapa? Abu Jahal. Inilah yang pertama kali lewat. Abu Jahal nampaknya bertemu dengan Rasul ini. Ada yang mau disampaikan, pikir Abu Jahal. Kemudian didekati sama Abu Jahal dan mengatakan, "Hai Muhammad, nampaknya ada yang mau kamu sampaikan. Ada apa?" Makanya Nabi SAW mengatakan, "Semalam saya begini. Abu Lahab langsung serius dan mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya aku fasilitasi kamu? Kumpulkan manusia, kau ceritakan apa yang sudah kau ceritakan kepadaku. Aku yang kumpulkan semuanya." Abu Jahal itu istihza. Dia mengolok-olok Rasul karena Abu Jahal faham tidak mungkin ada orang yang percaya. Yang ada justru akan menjelek-jelekkan Rasul. Maka Abu Jahal dengan seriusnya berkata, "Biar saya kumpulkan manusianya." Oh mantap Abu Jahal ini. Tapi bukan untuk kebaikan, memang sengaja untuk menghina Rasul.
Maka kemudian Abu Jahal berteriak, "Wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Fulan, kemari berkumpul." Karena yang memanggil tokoh masyarakat, pemimpin seluruh orang Quraisy, kumpul, kata Abu Jahal. "Ya Muhammad, kabarkan, ceritakan yang kau ceritakan kepadaku semalam. Kabarkan kepada mereka semua janjimu kau akan ceritakan kepada mereka." Nih, orang sudah terkumpul semuanya. Akhirnya Rasul bercerita kepada mereka bahwa semalam saya begini dan begini. Dan subhanallah, seluruh orang tiba-tiba tertawa. Saking kehabisan tertawa, sampai-sampai mereka memukul kepala mereka sendiri. Disinilah Rasul mendapatkan ujian. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam kemudian murtad balik. Karena apa? Ini aneh Nabi ini. Makin kesini makin aneh ngomongnya. Akhirnya satu persatu yang sudah masuk Islam keluar murtad lagi. Kalau orang musyrik sudah tidak karuan, makin membuat tuduhan. Lihatlah tuh, si Nabi Muhammad sudah gila membuat cerita-cerita aneh. Ketika itu Abu Bakar tidak ada di situ, sehingga orang-orang heran dan mengatakan, "Ya Muhammad, di mana saudaramu Abu Bakar? Biasanya kalau engkau berdakwah ada di sampingmu Abu Bakar. Di mana dia?" Akhirnya kemudian dicarinya Abu Bakar. Setelah ketemu Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kau tahu apa yang terjadi di sana? Lihatlah saudaramu itu si Muhammad, ngaco dia cerita." Kemudian Abu Bakar langsung bangkit dan mengatakan, "Demi Allah, kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil yang terjadi pada Rasulullah, maka aku orang pertama kali yang membenarkannya." Dan Masya Allah, dari sinilah disematkan kalimat As-Siddiq di belakang namanya Abu Bakar, karena beliau membenarkan peristiwa yang didustakan seluruh manusia. Makanya wajar Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq, dan itu artinya pembenar ketika manusia mendustakan Rasul. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak pelajaran yang kalau mungkin kita bisa ungkap tidak akan selesai, tetapi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.